Selamat siang guys, siang hari ini aku tepat jam 11 siang. Aku sudah sampai ada di Kulon Progo dan kali ini aku akan explore salah satu wisata yang itu beda pada umumnya. Disebut dengan wisata sawah Sorjan. Nah, di Jawa sendiri guys, itu terkenal dengan pohon kelapa di belakangku yang tinggi-tinggi dan satu lagi tanaman padi. Dua pohon dan tanaman ini dikemas dalam bentuk wisata yang disebut dengan wisata sawah Sorjan. Penasaran kan seperti apa? Ikuti perjalanan dengan untuk explore ada di sawah Sorjan. Gas! Akhir pekan sudah menanti, waktunya untuk kita explore di alam. Selamat datang di channelku, Peter Sahabat Kamu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sahabat, kali ini aku akan explore di alam yang sedikit jauh dari biasanya. Dari kota Solo menuju ke Yogyakarta, aku naik kereta KRL sebesar Rp8.000. Kereta api KRL dari stasiun Balapan menuju ke stasiun Tugu Yogyakarta menempuh waktu sekitar 1 jam. Setelah sampai stasiun Tugu Yogyakarta, aku melanjutkan kereta api menuju ke Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Kali ini aku sudah sampai di stasiun Wates yang ada di Kulon Progo. Stasiunnya cukup sederhana, tetapi barusan dibangun, jadi kelihatan memang asri. Dan keretanya itu gagah sekali ya kawan. Hanya memang tidak sepenuh kita naik KRL. Ini sudah ada sambutan tulisannya Stasiun Wates. Lalu kita akan keluar melewati pintu yang tidak terlalu rumit seperti di stasiun besar. Sesampainya di stasiun, aku memasuki daerah Wates dan itu tuh memiliki pohon-pohon samping kiri kanan yang masih sangat asri. Sekitar pagi menjelang siang ini tidak terlalu banyak kendaraan yang berlalu lalang. Seakan-akan mentari yang bersinar di pagi ini menerobos di setiap celah-celah dedaunan dari dahan-dahan yang sedang nyiur melambai-lambai. Pagi yang cerah bersama dengan udara yang sejuk dan tentunya kicau burung di antara ranting-ranting dedaunan yang menambah asrinya pagi ini melintasi dan membelah Kecamatan Wates. Tujuanku ke sebuah destinasi wisata yang memang aku lihat itu bagus sekali. Tetapi aku penasaran menuju ke tempat yang satu ini. Namanya adalah wisata Sawah Sorjan. Sawah Sorjan sendiri itu sudah melekat di Kabupaten Kulon Progo sebagai sistem pengolahan sawah khas petani di pesisir Kulon Progo. Sistem penanaman ini merupakan kearifan lokal sebagai bentuk adaptasi pada kondisi drainase yang buruk. Kondisi drainase yang buruk disebabkan oleh wilayah tersebut secara geomorfologi adalah dataran fluviomorin yang merupakan bekas rawa. Nah sahabat, nama Sorjan sendiri berasal dari morfologi sawah yang jika dilihat dari atas tampak bergaris-garis mirip dengan baju sorjan. Seperti ini nih bajunya. Garis-garis tersebut berbentuk dari alur-alur tinggi daratan yang ditanami palawija, beriringan dengan area akuatik yang ditanami padi sepanjang tahun. Penataan lahan dengan sistem Sorjan memungkinkan petani melakukan diversifikasi pangan. Selain penanaman padi, juga menanam komoditas lainnya seperti buah, palawija, sayur, dan tanaman keras lainnya. Cara penanaman berseling inilah yang membedakan sawah Sorjan dengan sawah pada umumnya. Pernah menemui sawah yang seperti ini? Sawah Sorjan muncul sebagai respon petani Kulon Progo bagian selatan terhadap kondisi ekonomi dan geologi. Seseorang apabila melihat sawah Sorjan maka akan melihat aneka warna tanaman dari berbagai jenis tanaman, mirip seperti motif warna kain Sorjan. Sawah Sorjan muncul di Kulon Progo pada tahun 1950-an. Meskipun dasar-dasar dari sistem pertanian sudah muncul sebelumnya. Pada tahun 1950-an umumnya sawah tak ada hujan hanya dapat ditanami sekali setiap tahunnya, yaitu pada musim hujan pada masa peralihan.
Baik kawan, saat ini aku sudah sampai di Dusun Pleret, dan di kanan kiri ini menjulang pohon-pohon tinggi seperti pohon kelapa. Selain itu juga pohon pisang itu cukup menghiasi di sebelah kanan kiri, bahkan kebun penuh dengan pohon pisang. Siang yang cukup terik di siang hari ini aku sudah dekat, dan ternyata itu sepi sekali, tidak ada pengunjung. Jadi makin penasaran apakah memang ini wisata atau tidak. Dan sesampainya di sini, benar saja juga bahwa tidak ada satu orang pun yang ada di wisata ini. Padahal ekspektasiku sudah tinggi nih, wisata yang keren karena belum pernah menemukan sawah dijadikan destinasi wisata dengan ada traktak di atasnya berupa bambu-bambu. Ini unik dan bisa menginspirasi banyak orang. Walaupun memang ada kelemahan seperti bambu ini memiliki batas waktu tertentu. Oke kawan, di bagian ini seperti pendopo ataupun latar lebar gitu ya, ada atapnya, ada tulisannya juga Sawah Surjan, dan langsung kita lihat view pemandangan di belakang ya. Di bawahnya ada padi-padi, terus ada jalan panggung, dan itu menghubungkan satu tempat dengan tempat lain. Lalu ada gazebo-gazebo kecil. Kita akan eksplor ke sana. Objek wisata baru di Desa Pleret yang dibuka pada akhir 2021 terletak di Pedukuhan 4 Desa Pleret, Panjatan Kulon Progo, yang merupakan objek wisata sawah berupa budaya Among Tani di lahan pertanian Surjan. Wisata sawah Surjan bisa menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat, terutama generasi petani milenial, mengenai sistem pertanian Surjan yang telah menjadi budaya. Pemandangan yang ditawarkan pun tidak kalah menarik. Pengunjung bisa naik ke atas menara untuk melihat pemandangan sawah unik yang memiliki motif Surjan, seperti yang sudah aku rencanakan untuk naik di atas menara pandang. Di sini juga tersedia gubuk-gubuk untuk para pengunjung untuk bersantai dan menikmati pemandangan sawah di sekitarnya. Apalagi suasananya panas seperti ini, duduk-duduk di setiap gubuk-gubuk sambil minum minuman yang dingin. Wow. Ya kita coba sana. Tapi gini. Sahabat, mengapa sih sistem Surjan begitu menarik? Yang pertama karena diversifikasi tanaman. Yang kedua, menjaga agar tanah tidak menjadi asam. Yang ketiga, mengurangi bahaya kekeringan. Yang keempat, mengurangi keracunan akibat genangan. Yang kelima, mengurangi risiko kegagalan dalam budidaya. Yang keenam, meningkatkan pendapatan petani melalui penanaman secara multiple cropping. Baik kawan, aku terus melaju menyusuri setiap jalan panggung yang terbuat dari kayu ini. Untuk tiang dari jembatan panggung ini semuanya terbuat dari bambu. Bahkan untuk tulang dari jembatannya sendiri juga terbuat dari bambu. Mungkin itu yang menyebabkan cepat lapuk, apalagi terkena matahari dan terkena hujan, terpapar langsung, itu akan mempercepat untuk ada pembenahan lagi. Yang bagus walaupun terik panas seperti ini ataupun hujan, banyak memang warung-warungnya ini terbuka, jadi terbuat dari atapnya adalah genting. Lalu lebar luasnya itu sekitar 2 meteran persegi. Oke, dan di situ seperti panggung kecil gitu juga.
Tetapi aku tidak berhenti, aku lanjutkan perjalanan karena takutnya nanti kalau hujan. Dan di Menara Pandang yang sedang aku tuju merupakan titik kulminasi atau titik puncak dari Sawah Sorjan sendiri. Selain itu juga terletak ada di ujung dari jalan-jalannya ya, jadi ujung memang paling ujung, dan ujung dalam arti memang tinggi. Baik kawan, aku sudah siap melihat ke atas menara. Kelihatannya tidak terlalu tinggi, tetapi apakah itu ada kendala-kendala yang menyebabkan susah untuk naik? Ikuti untuk aku naik tangga per tangga. Sambil aku akan menghitung jumlah anak tangga sampai di puncak Menara Pandang. Saranku kalau ke sini tetap hati-hati ya kawan, karena yang kita injak adalah bambu. Entah bambu itu kuat atau tidak. Yang berani, cukup adrenalinnya tinggi, naiklah di Menara Pandang. Jangan takut karena di atas itu cukup kuat karena terbuat dari kayu pilihan untuk penyangganya ya, sedangkan itu juga dikaitkan dengan ada besinya juga. Jadi cukup kuat untuk bisa naik ke atas. Kecuali ada pemberitahuan untuk tidak boleh. Ini nih indahnya Sawah Sorjan. Nah, dari atas ini kita bisa lihat pemandangannya dari Menara Pandang. Dalam masa kejayaan aja ini indah sekali nih ya. Hanya namanya bambu ya, jadi terbatas kekuatannya. Ini harus berhati-hati, harus di antara sela-sela bambu. Ada berapa anak tangga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sayang memang kalau dibiarkan terbengkelai seperti ini. Memang kita tahu pandemik baru saja selesai, bahkan sebagian belum selesai. Sudah saatnya untuk kita berbenah, apalagi wisata yang sudah cukup terkenal ini. Sangat mengesankan sekali. Terima kasih kawan sudah menemani perjalananku dalam eksplorasi wisata Sawah Sorjan, Kulon Progo. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video lainnya dalam channelku ini. Dari wisata Sawah Sorjan, Kulon Progo, aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.